Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pro TV. Ketemu lagi dengan kita di sini dalam acara dialog eksklusif kali ini. Saya bersama Bapak Nasution selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo. Kali ini kita akan membahas apa aja ya? Bahas yang enteng-enteng. Tema kita kali ini terkait dengan tugas DPRD selaku pelaksana fungsi legislasi. Rodo nggak enteng ini Cahil. Ya, dan kau ya apot lu. Oh gitu. Harus kayak Rodo nggak enteng. masa aku katanya ngomong apot mas Joko ya. Bro lah bro. Kok nyalon? Nyalon. Enak nggak ya jadi DPRD itu? Jadi anggota dewan itu? Ya sebetulnya Enak dong ya. Enak dong. Anggota DPRD itu bukan masalah enak, tidak enak mas. Bagi saya itu bagian dari pengabdian. Oh. Pengabdian betul. Iki Karena tadi itu jenengan dibentuk oleh rakyat. Oke. Tadi bilang sing enteng. Tapi kalau sudah bilang pengabdian kamu sing enteng enggak ya? Karena apa ya? Karena coba bayangkan penduduk Probolinggo kota ini 230. Bayangkan kalau dia ada wakilnya datang ke sini menyampaikan unek-uneknya berapa ribu orang. Karena diwakili 30 orang. Oke. Maksud saya unsur pimpinan. Nah itu yang dimaksud saya pengabdian. Pengabdiannya di situ. Sampai kadang-kadang susah tidur, susah mau istirahat, susah mau. Betul. Itu harus terbuka. Sama dengan Pro TV juga. Pro TV sih enak kan. Grupnya saya seneng. Iya. Pro TV enak lah gitu ya. Kalau nggak enak tak tinggal dari kemarin. Enaknya kan yang sawang sinawang. Nah, enak itu sebenarnya dari hati sama pikiran. Lah ya. Akhirnya jiwa itu asik. Oke, kembali ke pokok bahasan kita kali ini. Fungsi legislasi. Legislasi itu apa sih sebenarnya saya? Ya, karena kita ini DPR itu tugasnya sesuai dengan Permendagri atau Undang-Undang 23. Oke. DPR itu dengan eksekutif satu Mas Joko. Cuma kita diberi jurus berbeda. Oh. Kalau DPR itu tugasnya ya 3 itu tidak lepas dan tidak boleh yang lain. Legislasi, budgeting, pengawasan. Itu yang betul-betul mendorong bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik. Kalau eksekutif kan mengeksekusi. Eksekusi. Nah, setelah ada semacam disahkan oleh DPR, ya termasuk Perda APBD perubahan, berarti APBD itu bisa dijalankan. Berarti mulia tugas DPR. Oh, mulia banget sih kalau saya bilang, tapi justru DPR ini sebenarnya tukang masak ya, Kak ya. Betul. Tukang masak juga sekalian tukang menyajikan. Nah, itu setelah disajikan, Silakan disajikan sebaik-baik. Oke. Yang Makan yang sebaik-baik. mengeksekusi itu dari eksekutif. Oke. Berarti tetap harus ada keseimbangan di antara keputusan-keputusan yang ada di legislatif diimbangi dengan eksekutif, akhirnya jadi Probolinggo yang seperti ini. Betul. Probolinggo yang sehat dan maju. Luar biasa. Ada kesepahaman. Berarti kan nggak sederhana Cak Yon tugasnya. Ya harus kita buat sederhana. Karena rakyat itu menangkapnya juga minta yang sederhana. Bener. Karena APBD itu prinsipnya contoh ya, Perda APBD. Ya, uang itu dari rakyat harus untuk rakyat. Nah itu kaitan dengan itu. Kita yang kaitan tadi bagian memasak itu jangan mempersulit dan Oke. yang bikin sulit dan lain-lain. Bagaimana rakyat itu menikmati. Contoh umpamanya ada semacam jalan rusak. Oke. Kaitan dengan bantuan untuk orang yang tidak mampu, rumah tidak layak huni. Nah, kita harus menyajikan itu anggarannya itu, dan itu nanti ujung dari pembahasan itu ada semacam kesepakatan bersama di DOK bahwa menjadi peraturan perundang-undangan. Kembali ke peraturan perundang-undangan. Beberapa waktu yang lalu kami tim Pro TV sempat ngobrol-ngobrol juga kayak gini Ya. dengan Pak Dr. Aminuddin, boleh sebut nama kan gitu ya? Ketua Bapemberda. Iya, Ketua Bapemberda. Itu berarti di sini Cak Yon itu sangat intens kerjasamanya dengan
dengan Perda. Bapemperda gitu. Itu Bapemperda, pembentukan perda sendiri. Kemarin kita ngobrol-ngobrol itu rumitnya sudah kayak gitu, Jan. Bahkan sampai ke kiai-kiai turun, ke santri-santri diajak ikut serta untuk sekedar pembentukan perda. Betul. Nah, ini sekarang lembaga yang oke, katakanlah bagian yang rumit seperti itu, Cak Yon rangkul juga, dengan otomatis setiap tukang masak yang beda, setiap koki yang beda, caranya pasti beda, mungkin resepnya juga beda. Ini kan tambah ribet ini. Tidak juga bisa, karena gini, DPRD itu atau DPR RI, DPRD itu tugasnya memang seperti itu. Rumit dalam hal permukaan, tapi setelah kita memaknai, karena perda itu begitu didok, rakyat itu juga harus menikmati. Jangan sampai kontradiktif dengan rakyat, dengan jenengan di bawah. Loh, aturannya kok gini nih, tidak cocok dengan saya lah. Maka dari itu tadi dari Bapemperda, Pak Dr. Aminuddin, sebelum perda itu ada masuk pembahasan, dia harus turun betul di bawah. Ini loh, mau akan dibuat peraturan daerah seperti ini. Contoh umpamanya, Mas Joko, perda RT RW, tata ruang ya. Ya, tata ruang. Di sana harus di sini kawasan industri, di sini kawasan pertokoan. Nah itu termasuk pansus nanti berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Harus dalam-dalamnya. Begitu perda itu disahkan tidak ada yang protes dan lain-lain. Banyak yang Ya harus- sebelum disahkan memang harus kita ada perdebatan yang dinamis. Oke. Banyak banget yang harus disiapin sampai turun ke RT RW. Betul. Aduh. Tapi gini loh, masyarakat kita itu kadang-kadang bertanya, termasuk saya masyarakat awam, Ya. saya kadang-kadang tanya, ngatur perda kayak ngono ae tentang parkir misalnya, tentang parkir kok jadi suwe nih ngono. Itu ternyata serumit ini ya, Betul. sedetail ini yang Sedetail. harus Titik ditampilkan. komanya juga harus detail. Dan apapun ketika itu hasilnya ditampilkan, memang nggak bakalan selalu sesuai dengan kemauan Harapan masing-masing masyarakat Iya. gitu, karena yang diambil itu secara garis besarnya kan ya. Bisa, betul. Orang oke bisa dipahami, karena memang aturan dari Tuhan pun Gusti Allah kasih Kan aturan, masih diprotes. kita masih protes kan ya. Pokoknya gaweane manusia. Nah itu. Aduh, ini aduh, mohon maaf sekali, saya sendiri sempat punya pikiran-pikiran negatif itu tentang DPR. Cak Yon rek ngatur ngono ae kok cek suwe. Iya. Kan gawe ngene kok cek suwe ini. Aduh, ternyata serumit itu, sampai bahkan aturan tentang becak pun ya. Betul. Sampai sak ruji-rujine dipikirno karo Cak Yon ini. Ini luar biasa pemirsa. Jadi sebagai bahan pembelajaran juga buat kita semua, tidak pernah ada yang mudah. Jangan asal nduting. Ojo asal ngersulo, ojo nduting. Tapi setidaknya dikawal lah wakil-wakil kita yang ada di dewan, wakil-wakil rakyat Diberi masukan. yang sedang diberi Spot. masukan juga, maunya masyarakat seperti apa. Nanti juga tetap keputusannya legowo, dan yang penting legowo dan mau melaksanakan perda. Itu kadang-kadang kita ada beberapa yang ditunggangi. Kadang-kadang ya perda itu ada yang tidak jalan, Mas Joko ada. Yang tidak akhirnya menemui ujung titik temu ada. Oke. Karena ada protes, ada tantangan dan lain-lain. Oke. Makanya sebelum jadi perda, bolehlah perdebatkan sampai gebrak meja boleh. Tapi setelah jadi perda, jangan diperdebatkan lagi itu sudah. Nah ini Harus dieksekusi sudah. karena KPKP diperdebatkan terus Ya, nggak mari-mari. urusannya kapan jalannya? Nah itu nggak maju-maju. Oke. Kadang-kadang saya sama saya di keluarga sendiri, sama anak saya sendiri. Saya bilang, sudah Kak, ya aku mau bikin layangan. Iya udah, mau bikin layangan. Ya wis bikin. Ya ini nanti gimana? Ya ini nanti bikin sendiri. Kamu bikin dulu, jangan bawa pikir. Kamu ngeraut bambu aja belum? Mau kamu pikir nanti bisa terbang apa enggak? Diraut dulu, Diskusi. dicoba diterbangkan. Gak usah kan pikir, dijalankan dulu, diterbangkan. Setelah jadi baru diterbangkan. Biar caranya itu bisa terbang kan gitu. Iya. Jadi sebelum ini kan ya kudu soro-soro dhisik gitu. Ngeraut bambu soro-soro. Sama seperti perda mungkin ya. Soro-soro dhisik, umum dhisik, tangane sing kena celurit, sing kena apa gitu. Banyak tahapan masuk, termasuk kepada ahli perundang-undangan,
kepada rektor, kepada dosen. Kita kan harus ada semacam naskah akademik, dan setelah masyarakat diturunin, ini ada perda tarif retribusi sekian-sekian, mau enggak kamu? Wah, kita ini pasar lagi sepi Pak, kita ini begini. Oh, bedak saya segini Pak, ada yang 5 meter itu harus berbeda. Ini kita di belakang lah, itu begitu rupiahnya harus tercantum di perda itu. Bahkan sampai kadang-kadang ada omongan, iya, DPR nyaman karena ngocak karena mau keluar aturan. Iya, sering bobor, iya. Sering bobor, iya, ada Rakyat ada iya, iya. gitu. Aduh, maju dong orang bareng, langsung Ya. DPR apa kan gitu ya. Aduh, kecemburuan sosial ini yang sebenarnya pelan-pelan kita harus jangan cuma cemburu, jangan cuma duding, tapi datanglah DPR ini kantor rakyat ya, datang diskusi dengan cara yang baik dan benar gitu secara kan. verbal maupun akademis kita tampung. Oke, masyarakat Probolinggo saya rasa sudah mulai terbuka dengan keinginan berdiskusi, keinginan berasumsinya sudah mulai kurang gitu. Kalau selama ini mungkin asumsi kemudian pendapat miring dan sebagainya. Sekarang sudah mulai belajar untuk berdiskusi, mau menerima perbedaan, sudah sering datang ke kantor DPR, itu luar biasa. Ini nek aku sih jadi anggota DPR kayak aku tua sebelum waktunya. Nah, kadang-kadang kebaliknya, muda sebelum mati. Oh gitu ya. Ya. Tinggal bagaimana kita menikmati. Iya, karena pasti ada proses peredaran darah ser lebih tinggi, lebih ndredeg, lebih ditekannya, wah, cayon gitu. Kan ndredeg ayo didatengin orang seperti itu. Kadang-kadang kan jenengan belum tentu tahu apa maksud mereka. Ya, yang penting kita ya husnudzon dulu. Berprasangka baik selalu. Ya, iya. Karena rakyat itu atau beliau-beliau itu tidak ada lain, mungkin dia satu ingin ketemu wakil. Oke. Kalau kita tidak temui, dia pasti ya ngersulo, dan kita ya itu tadi berarti kita membuang amanah itu sudah. Tapi kan Cak Yon sering harus tiba-tiba terbang ke Jakarta. Tiba-tiba Cak Yon ini aktivis, kemudian pimpinan partai juga, kemudian ketua juga di kampung, mungkin di tempat tinggal, di sekitar tempat tinggal, dan sebagai anggota dewan juga. Kadang-kadang diprotes juga oleh anak. Kapan Pak mingguan? Oh, sampai anak saya itu kalau diajak saya tidak mau sekarang. Kalau yang kecil memang tidak mau. Gak asik. Sekolah itu loh, Gak asik. pulang itu loh, kan kok harus mulai. Bisa aku telepon kamu, balik lah mama. Aku tidak biasa pengemis lah. Saya juga mikirin kok tambah cari sampai tambah tuh anakku tambah darunya ngaku bahaya. Pulang dipanggil mau cari siapa gitu. Aku itu balik ya. Dalam kita yang penting ada keikhlasan. Konsekuensinya apapun konsekuensinya harus tetap diterima ya. Iya. Yang penting ibu gimana Cak? Dengan situasi yang sekarang ini otomatis ya yang sangat kekurangan waktu untuk keluarga. Terbiasa yang saya ceritakan tempo hari itu. Iya, sudah hafal sudah. Kalau dulu waktu saya zamannya gak enak, moro-moro gak mulai kan seminggu. Rorone ono urusan kono. Ini telepon dia itu aku cari uang. Tapi saya cuma hanya sekedar baca dari beberapa literatur tentang seorang Nasution. Bukan saya mau cangkolang, ya. Tapi karena saya ingin lebih kenal pimpinan Wiki Sopo sih, wakil rakyat Wiki Sopo. Saya juga baru kembali ke Probolinggo ini. Dan dia aku dari anak buah sampean di sepak bola, ya. Cuma sekedar seperti itulah tahu ya. Yo, ayo Melayu, Melayu gitu. Kabaran itu. Melayu, nanggene ngersulo, ayo gawat Melayu, gitu kan. Ini setelah sekarang, wis gak ono zaman remaja, gak ono zaman nom-noman gitu. Ranahnya sudah lebih tinggi. Ranahnya sudah sederajat. Aduh belum apa-apa sih sebenarnya. Sederajat nyekel media ya aku dewe carane nyekel apa gak iso. Enggak juga, karena saya kalau diarani sekarang pegang Pro TV enggak juga.
karena saya itu cuma ngikuti teman-teman. Sebenarnya teman-teman ini kru saya semua, ya dari mulai marketing sampai ke kameramen sampai ke tukang sapu juga, itu mereka punya dua karep gitu saya. Saya cuma ngikuti, hanya sekedar memberikan rasa aman gitu. Ketika mereka berjalan sendiri, carut marut, ojo ngono kancamu sih oleh salah kae lho bareng ngomong gitu. Cuma gitu aja sih saya sebenarnya. Ikuti tapi mahir gitu loh. Punya keahlian. Belum. Kalau belum. saya keahlian saya ya ikut politik itu Gitu. dengan keikhlasan itu. Tapi Kalau sebenarnya seperti ini saya tidak punya itu. semua aspek di kehidupan ini kan politik sih sebenarnya, Cahyo. Sebenarnya aspek kehidupan itu semua politik. Saya itu tidak pernah dulu zaman masih remaja, sih zaman sekolah, sih zaman seneng bolos mungkin sekolah gitu. Ya Cahyo dewe pasti pernah bolos lah gitu kan. Mana gak sangune nyelip. Jadi perjalanan kehidupan seperti itu sebenarnya dalam rangka kita mempolitikkan diri kita sendiri sih sebenarnya. Jadi politik itu sebenarnya sesuatu yang sehat, menarik, asik. Betul. Sing gak asik kan politikus bejat itu gitu. Tapi alhamdulillah problemnya nggak ada Ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Aku tanggung di sini. Ya, mari. Bener udah enak ngomong ini. Sepenting keikhlasan aja kok. Sing penting keikhlasan. Apa itu susah aja. Termasuk Pemirsa Pro TV, yang penting keikhlasan. Cak Yon bilang kayak gitu. Ikhlas ini enteng dan penerapannya luar biasa. Tanpa merasa punya beban, tanpa merasa punya istilahnya tidak terbebani sama ketika kita melaksanakan sholat, bukan karena itu kewajiban, tapi karena kita butuh. Ya. Jadi mungkin sebagai anggota dewan melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana dan pengawas legislasi di Kota Probolinggo ini, otomatis keikhlasan dan karena butuh biar Probolinggo ini Bisa maju, bermanfaat dan bisa maju bermanfaat untuk untuk masyarakat masyarakat. Kota. Yang penting seperti itu, luar biasa. Saya jadi agak merinding pemirsa. Karena dari 240 kurang lebih sekarang itu ribu. Masyarakat mempercayakan 30 kepala ini. Coba bayangkan. Kalau diambil satu, kalau kepolisian kan satu polisi menangani berapa itu? 8 ya? 8. Satu anggota. Kalau DPR ini 30 menampung aspirasi hampir 250.000. Dibagi berapa persen itu? Loro. Terus mari ngono yang ditangani, yang diawasi rodok bandel-bandel kayak aku. Ya. Ini kan Jok, Budalo, Rono. Iya Cayon, mampir nang warung kopi. Cek wah sik ngopi saya aku durung ngopi sedina kan. Sik kadang-kadang nggak ada alasan, tapi mari ngono ketika asas dari perintah itu sendiri ada kesalahan, ada Cayon salah itu sampean ini ngomong aku lho, kok tak ngomong teko jam 09.00 kok kon teko jam 11 kan seperti itu gitu. Jadi sekali lagi masyarakat Probolinggo khususnya, masyarakat Indonesia juga pada umumnya, karena kita juga tampil di YouTube, kita juga tampil di Instagram, acara ini juga tampil di Facebook dan segala macam. Jadi di Thailand, Filipina, Myanmar, Amerika Serikat bahkan bisa menonton seperti ini. Apapun kita sebagai masyarakat hanya butuh satu. Ini dewan ini adalah pengayom bagi kita. Nah, karena ini sebagai pengayom, ojo disunduki saka ngisor. Bolong kabeh ketika hujan, bocor kabeh ngersulo maneh. Jadi ayo payon ini dipelihara, dirawat. Jadi nggak salah dong kalau gaji DPR itu gede. Kan gitu Jayon. Ya, siap. Masa saya gitu ada apa-apa masyarakat, ada apa-apa mau ada keluhan apa, mau minta sumbangan apa, datang ke Cak Yon. Kata apa-apa Cak Yon. Iki ini sampai mohon maaf. Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan ngomong. Saya pernah tahu di sini bertamu, saya bilang, saya dulu tadi ketua masjid minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Itu kan kok cek lengkap ya anggota dewan ini gitu.
Ya karena itu Mas Joko. Ya identik dengan DPR itu ya stempelnya rakyat. Jadi apapun rakyat itu menganggap DPR itu serba bisa. Untuk yang waktu ketemu Pak Eko, saya tidak tahu tahunya namanya Pak Eko. Besoknya ada orang kecelakaan, kebetulan epilepsi. Anak kecil memang tidak mau. Kasih. Sekolah itu loh, kasih. pulang itu kan kok wis mulai. Iya aku telepon kamu, balik dah mama. Aku udah wis biasa pengen komis lah. Saya juga mikirin kok tambah cari sampai tambah tuh anakku tambah darunya aku rak bahaya. Pulang-pulang dipanggil mau cari siapa lu gitu. Kadang-kadang aku diceluk balik ya. Dalam kita yang penting ada keikhlasan. Konsekuensinya apapun konsekuensinya harus tetap diterima ya. Iya. Yang penting ibu gimana Cak? Dengan situasi yang sekarang ini otomatis ya yang sangat kekurangan waktu untuk keluarga. Biasa, terbiasa yang saya ceritakan tempo hari. Iya sudah hafal sudah. Kalau dulu waktu saya zamannya gak enak, moro-moro gak mulai kan seminggu. Rorone ono urusan kono. Ini telepon dia, aku cari nih uang. Tapi saya cuma hanya sekedar baca dari beberapa literatur tentang seorang Nasution. Bukan saya mau cangkolang, tapi karena saya ingin lebih kenal pimpinan iki sopo sih, wakil rakyat iki sopo. Saya juga baru kembali ke Probolinggo ini. Kemudian aku tadi anak buah sampean di sepak bola, cuma sekedar seperti itulah tahu ya. Yo ayo Melayu, Melayu gitu loh gambaran itu. Melayu, nang kene ngersulo, ayo gawat Melayu gitu kan. Ini setelah sekarang wis gak ono zaman remaja, gak ono zaman nom-noman gitu. Ranahnya sudah lebih tinggi. Ranahnya sudah sederajat. Aduh belum apa-apa sih sebenarnya. Sederajat nyekel media iki aku dhewe carane nyekel apa gak iso. Enggak juga karena saya kalau diarani sekarang pegang Pro TV enggak juga. Karena saya itu cuma ngikuti teman-teman. Sebenarnya teman-teman ini kru saya semua, ya dari mulai marketing sampai ke kameramen sampai ke tukang sapu juga. Itu mereka punya dua karep gitu ya. Saya cuma ngikuti. Hanya sekedar memberikan rasa aman gitu. Ketika mereka berjalan sendiri, carut marut, ojo ngono kancamu sih oleh salah kae iku lho bareng ngomong gitu. Cuma gitu aja sih saya sebenarnya. Ikuti tapi mahir gitu loh. Punya keahlian. Belum. Kalau saya keahlian saya ya ikut politik itu gitu. Dengan keikhlasan itu. Tapi sebenarnya ini saya tidak punya. Semua aspek di kehidupan ini kan politik sih sebenarnya, Cak Yon. Sebenarnya aspek kehidupan itu semua politik. Saya itu tidak pernah dulu zaman masih remaja, zaman sekolah, zaman seneng bolos mungkin sekolah gitu. Ya Cak Yon dewe pasti pernah bolos lah gitu kan. Mana gak ono sangune nyelip. Jadi perjalanan kehidupan seperti itu sebenarnya dalam rangka kita mempolitikkan diri kita sendiri sih sebenarnya. Jadi politik itu sebenarnya sesuatu yang sehat, menarik, asik. Betul. Sing gak asik kan politikus bejat itu gitu. Tapi alhamdulillah Probolinggo nggak ada ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Aku tanggung di sini. Ya, mari. Bener udah enak ngomong ini. Sepenting keikhlasan aja kok. Sepenting keikhlasan. Apa itu susah aja. Termasuk Pemirsa Pro TV, yang penting keikhlasan. Cak Yon bilang kayak gitu. Ikhlas ini enteng dan penerapannya luar biasa. Tanpa merasa punya beban, tanpa merasa punya istilahnya tidak terbebani sama ketika kita melaksanakan sholat, bukan karena itu kewajiban, tapi karena kita butuh. Ya. Jadi mungkin sebagai anggota dewan melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana dan pengawas legislasi di Kota Probolinggo ini otomatis keikhlasan dan karena butuh biar Probolinggo ini bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang penting seperti itu, luar biasa. Saya jadi agak merinding pemirsa. Karena dari 240 kurang lebih sekarang itu
masyarakat mempercayakan 30 kepala ini. Coba bayangkan. Kalau diambil satu, kalau kepolisian kan satu polisi menangani berapa itu? 8 ya? 8. Satu anggota. Kalau DPR ini 30 menampung aspirasi hampir 250.000. Dibagi berapa persen itu? Terus mari ngono yang ditangani, yang diawasi rodok bandel-bandel kayak aku. Ya. Ini kan Jok, udah lo, Rono. Iya Cayang, mampir nang warung kopi. Jok, wah sik ngopi Cayang, aku tuh ngopi sedina nih kan. Sik kadang-kadang gak ada alasan, tapi mari ngono ketika asas dari perintah itu sendiri ada kesalahan, ada Cayang salah itu sampai ini ngomong aku lho, kok tak ngomong teko jam 09.00 kok kon teko jam 11 kan seperti itu. Jadi sekali lagi masyarakat Probolinggo khususnya, masyarakat Indonesia juga pada umumnya, karena kita juga tampil di YouTube, kita juga tampil di Instagram, acara ini juga tampil di Facebook dan segala macam. Jadi di Thailand, Filipina, Myanmar, Amerika Serikat bahkan bisa menonton seperti ini. Apapun kita sebagai masyarakat hanya butuh satu. Ini dewan ini adalah pengayom bagi kita. Nah, karena ini sebagai pengayom, ojo disunduki saka ngisor. Bolong kabeh ketika hujan, bocor kabeh ngersulo maneh. Jadi ayo payung ini dipelihara, dirawat. Jadi nggak salah dong kalau gaji DPR itu gede. Kan gitu Jaya? Ya, siap. Masa saya loh, ada apa-apa masyarakat, ada apa-apa mau ada keluhan apa, mau minta sumbangan apa, datang ke Cak Yo. Kata apa-apa Cak Yo, ini sampai mohon maaf kalau saya nggak tahu, saya nggak akan ngomong. Saya pernah tahu di sini bertamu, saya bilang saya dulu tadi ketua masjid minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Nah, itu kan kok cek lengkap ya anggota dewan ini gitu. Ya karena itu Mas. Ya identik dengan DPR itu ya stempelnya rakyat. Jadi apapun rakyat itu menganggap DPR itu serba bisa. Untuk yang waktu ketemu Pak Eko, saya tidak tahu tahunya namanya Pak Eko. Besoknya ada orang kecelakaan, kebetulan epilepsi. Dibawa rumah sakit, kena biaya begini ini tidak mampu Pak, epilepsi, ini kecelakaan. Oh kalau begini minta surat keterangan kecelakaan aja ke polisi. Namanya orang awam, akhirnya wah aku mari ke teman sampean, aku jaluk sampean kan. Anu aja panas. Apa itu sepeda motornya dibawa? Oh epilepsi. Oh di rumah sakit. Siapa yang panas suruh bawa ke lantas. Nah, dibawa lah, dicatat nomornya, keluar lah surat kecelakaan. Akhirnya ya memang harus seperti tertata, memang harus tertata dan serba bisa. Luar biasa. Harus banyak bergaul. Anggota dewan kita itu luar biasa. Ini masih di tingkat kota. Belum lagi nanti kalau ke tingkat regional Jawa Timur. Belum lagi kalau ke nasional. Jadi untuk kemajuan Indonesia ini sebenarnya oke lah, kita mulai dari skala kota dulu. Masyarakat sama-sama mendukung. Ojo kakan protes, ojo kakan dutan-duting. Anggota dewan kita ini juga manusia yang punya kehidupan pribadi, punya keluarga juga. Kita maju bersama, kita saling gandengan tangan, mewujudkan Indonesia merdeka yang hakiki. Bukan merdeka sing abal-abal, bukan merdeka yang dalam konteks yang aneh-aneh, bukan merdeka yang hanya sekedar impian, tapi merdeka yang hakiki, baik itu merdeka secara fisik, secara mental, secara apapun kita merdeka, sesuai dengan cita-cita para pahlawan kita. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Nasution selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel 45 WHF Pro TV, lokal pasti beda.